الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسوله بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وعد بالسيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم معاشر muslimin jamaah Jumat rahmatullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenankan kita bisa hadir di rumah Allah, di masjid yang penuh dengan keberkahan, semata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat baik ini, mari kita berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala, agar kita benar-benar menjadi hamba-Nya yang mendapatkan rahmat dan maghfirah-Nya, sekaligus mendapatkan kebahagiaan, keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Masyarakat muslimin jamaah Jumat rahmatullah. Sebentar lagi Ramadan akan tiba. Kedatangan Ramadan kita sambut dengan ucapan marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan, bulan penuh dengan kemuliaan, bulan yang sangat istimewa, bulan yang kita harapkan kehadirannya. Karena bagi orang-orang yang beriman, Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa, yang di dalamnya kita akan mendapatkan maghfirah, rahmat, dan mendapatkan segala keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan. Tentu kita sangat senang dan bangga dengan akan hadirnya bulan Ramadan. Siapa yang senang, bangga dengan datang dengan bulan Ramadan, Allah akan haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Dan sudah terasa Ramadan di depan mata kita, sehingga bagaimana Ramadan yang kita lalui tahun demi tahun membawa perubahan yang sangat signifikan kepada pembentukan pribadi kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu bagi bapak, saudara, para jamaah yang sekian tahun hidup dan memeluk Islam, bahkan sejak lahir kita Islam, bahkan kita sebelum balik pun oleh orang tua kita diajari, ditarbiyah, dididik untuk belajar puasa di bulan Ramadan. Kalau usia kita ada yang 40, barangkali 30 tahun kita berpuasa. Ada yang usianya 60 tahun, barangkali 50 tahun lebih kita berpuasa. Bahkan ada yang usianya 70 tahun, mungkin 60 tahun, setiap bulan kita berpuasa di bulan Ramadan. Sehingga tidak asing dan tidak aneh lagi manakala kita bertemu dengan bulan mulia, bulan suci Ramadan. Namun, sesuatu yang sangat biasa, yang sering kita ketemu, walaupun setahun sekali,
Biasanya orang yang sering bertemu itu tidak menganggap hal aneh dan luar biasa, dan disikapi dengan biasa-biasa saja. Kenapa? Karena paling tahun lalu ya kita puasa, sebelumnya juga puasa, setiap tahun kita puasa di Ramadan, tidak ada hal yang aneh dan tidak perlu ada sambutan istimewa karena setiap tahun ada bulan Ramadan. Itu yang menyebabkan kita ketika Ramadan tiba, kita anggap biasa-biasa saja. Sama halnya dengan orang yang sudah hidupnya di tanah suci Mekah. Di sana orang menjalankan ibadah haji puluhan tahun, ditunggu lamanya, dan bahkan sampai antri 30-40 tahun berupaya bisa datang ke sana. Namun bagaimana dengan orang yang asli di sana? Orang Arab itu menganggap Mekah, Madinah itu biasa saja. Ketika orang gegap gempita pergi sholat jamaah di Masjidil Haram, orang Mekah biasa saja, tidak ada tanggapan istimewa. Sementara kita ini dengan berbagai upaya agar kita sampai di sana, bisa sholat di Masjidil Haram, bisa mencium Hadrat Hajar Aswad, bisa sholat di Masjid Nabawi, bisa sholat di Raudhah. Kita berupaya, bahkan tidak sedikit orang yang kemudian tidak sampai di sana, Allah keburu memanggilnya dan dia tidak sempat menikmati indahnya ibadah di tanah suci Mekah. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahmatullah, sama halnya ketika kita datang saat sholat Jumat, karena setiap Jumat kita menjumpai, paling kita anggap biasa saja, dan ceramahnya, khutbahnya paling ya itu saja, peringatan tentang takwa, dan itu sudah biasa. Kalau kemudian kita menganggap sesuatu yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita anggap biasa, maka tentu tidak ada nilainya sama sekali. Ramadan yang kita lalui setiap tahun tidak ada makna dan tidak ada harapan yang kita ingin tempuh ketika Ramadan tiba. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahmatullah, maka ketika kita menganggap benar-benar Ramadan bulan istimewa, maka kita harus bagaimana supaya Ramadan yang akan kita lalui ini senantiasa terus bergairah, tidak pernah berhenti untuk beribadah. Maka hal yang terpenting adalah kenalilah Ramadan dengan sebenar-benarnya. Fahamilah apa yang ada di bulan Ramadan dengan sesungguh-sungguhnya. Mulai A sampai Z kita fahami Ramadan seperti apa. Manakala kita tidak faham tentang bagaimana bulan Ramadan, tentu sikap kita berbeda dengan apa yang orang faham tentang Ramadan. Kita mengelar Ramadan adalah sahrus siam. Bagi kita orang yang diwajibkan puasa, faham bahwa puasa itu kewajiban. Seperti halnya Rasulullah mewajibkan kita, bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semua di ayat yang sangat terkenal, surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua berpuasa seperti halnya telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini sangat terkenal, disampaikan oleh para khatib setiap kali menyampaikan khutbahnya menjelang Ramadan, bahkan di ceramah-ceramah tarawih disampaikan, karena kita faham puasa merupakan kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Namun di Ramadan tidak hanya puasa, ada juga sahrul qiyam. Kita paham, kita menjalankan sholat tarawih karena kita memahami sholat tarawih merupakan sunnah yang amat sangat besar pahalanya ketika kita mengerjakan di bulan Ramadan, dan tidak ada sholat tarawih di luar bulan Ramadan, sehingga semangatnya luar biasa untuk mengisi masjid-masjid penuh di bulan Ramadan dalam rangka kita qiyamul Ramadan, sholat tarawih berjamaah. Tapi juga ada syahrul jihad. Ramadan itu bulan di mana kita bersungguh-sungguh dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana kita mengekang hawa nafsu. Apa yang
halalkan menjadi haram. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh kumpul dengan keluarga. Kita mengekang hawa nafsu, sahur jihadnya luar biasa. Bulan di mana kita bersungguh-sungguh berjihad untuk melawan hawa nafsu, dan ini tidak mudah. Kalau puasa sekedar mengukur kewajiban, tidak makan, tidak minum, kita mampu. Tetapi bagaimana kita ini pun pula bisa mampu mengekang hal-hal yang merusak nilai ibadah puasa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan nilai pahala puasa, hanya lapar dan dahaga. Karena redaksinya kam, banyak, itu berarti maknanya banyak orang yang puasa hanya sekedar mengukurkan kewajiban, tidak mendapatkan nilai pahala puasanya. Amat sangat disayangkan. Sehingga syahrul jihad, bulan bersungguh-sungguh mengekang hawa nafsu ini, benar-benar menjadi hal yang harus kita jaga. Juga Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan di mana Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, sehingga Ramadan itu menjadi syahrul Quran, bulan di mana diturunkanlah kitab suci Al-Quran. Sehingga saat Ramadan orang semangat membaca kitab suci Al-Quran, tadarus di masjid-masjid, musola-musola, langgar-langgar, surau-surau, bahkan rumah kita masing-masing ramai dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Maka jangan hanya kita faham tentang ayat 183 di surat Al-Baqarah saja. Ketika Ramadan menjadi syahrul Quran, maka kita berupaya dengan sungguh-sungguh mempelajari isi kandungan Al-Quran. Tidak hanya hafal di satu ayat saja, tapi mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, harusnya di bulan Ramadan saatnya kita lebih memahami, sehingga syahrul Quran menjadi benar-benar kita rasakan dalam kehidupan kita. Ketika kita memahami Al-Quran, maka kita akan paham apa yang harus kita kerjakan dan apa yang harus kita tinggalkan. Ramadan juga syahrul ibadah, bulan di mana kita bersusah payah melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh waktu-waktu yang kita lalui hendaknya kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita tidak sia-siakan. Karena Ramadan itu benar-benar satu bulan penuh. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita qiyamul Ramadan, membaca Al-Quran, bahkan salat tahajud. Begitu dalam 24 jam adalah nilai ibadah yang terkandung dalamnya. Sehingga jangan sampai Ramadan tiba, selama Ramadan kita tidak melakukan ibadah yang maksimal. Masyarul muslimin jamaah rahimakumullah. Ramadan juga merupakan syahrul maghfirah, di mana bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua doa-doa hambanya. Siapa yang berdoa di bulan Ramadan, pasti Allah akan terima doa-doanya. Siapa yang minta maaf, istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, semua dosa hamba ketika bertaubat istighfar di bulan Ramadan, Allah akan ampuni. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis ini amat sangat terkenal. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan semata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni semua dosa-dosanya yang telah lewat. Dosa kita yang telah lewat kapan saja setelah kita Ramadan berpuasa, dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala kayauma waladat ummuhu, seperti halnya bayi yang baru dilahirkan dan ibu kita masing-masing. Bahkan Ramadan merupakan syahrul falah, bulan kemenangan. Bulan kemenangan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan jihad fi sabilillah, perang membela agama Allah Subhanahu wa taala, di mana perang Badar, Ghazwul Badar itu terjadi di bulan Ramadan saat Rasulullah puasa dengan para sahabat. Bagaimana kondisi Rasulullah dan para sahabat saat itu? Kondisi puasa berperang.
Karena itulah masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, patut kiranya kita menteladani Rasulullah jihad berjuang di jalan Allah dalam kondisi berpuasa, sehingga saat puasa tidak boleh kita ini bermalas-malasan, alasan puasa kemudian tidak mau berupaya, berikhtiar, bekerja, berusaha, tidak. Karena bulan Ramadan adalah bulan di mana umat Islam mengalami kemenangan yang gemilang saat Rasulullah SAW mengalahkan orang-orang kafir dalam perang Badarnya. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bahkan Ramadan juga sahlus sedekah, bulan di mana kita memperbanyak amal ibadah maliyah, harta yang Allah titipkan pada kita sedekahkan, kita infakkan di jalan Allah saat puasa, saat Ramadan. Karena sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Sehingga bersemangat kita memberikan takjil, berbuka kepada saudara kita yang berpuasa, bahkan berikan infak sedekah saat kita puasa. Sehingga Ramadan adalah bulan yang luar biasa yang tentu kita tidak sia-siakan. Jangan-jangan Ramadan tahun ini Ramadan terakhir dalam hidup kita, karena kita tidak tahu Allah menjemput nyawa kita saat kapan. Bisa jadi kita sebelum Ramadan tiba Allah menjemput kita tidak tahu. Bahkan saat pertengahan Ramadan ada sebagian saudara kita yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia, juga tidak banyak. Karena itu masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan waktu kesempatan mudah-mudahan bertemu dengan bulan mulia bulan Ramadan, benar-benar kita syukuri, kita persiapkan sedemikian rupa agar Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik sepanjang Ramadan yang kita lalui. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah alladzi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن
كنا من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون